Intinya kalau saya bisa bermanfaat buat orang, itu udah cukup gitu buat saya. Nah, jadi pas saya lagi main nih kelas 8, pas saya lagi main kelas 8 di kelas. Ya, pada kali ini kembali lagi di podcast Santri Mat Al-Zaitun. Pada kali ini kita akan membahas background dan kisah menarik dari bintang tamu kita, yaitu siapa? Muhammad Fahrizal Aziz. Muhammad Fahrizal Aziz. Bekerja sebagai apa di sini? Bekerja, sepertinya kata yang kurang cocok ya untuk saya. Oh iya, belum kerja? Iya, karena di sini kita nggak bekerja, tapi kita mengabdi. Oh, mengabdi, beda tipis ya. Ya, Kak Fahri ini jadi baru saja lulus dari MA Zaitun kelas 12 Angkatan 16 Jenderal. Nah, tapi kan kita pengen tahu yang ngulik aja nih kisah-kisahnya. Kak Fahri ini dari kelas berapa di sini? Kalau saya di sini dari kelas 2 MI. Dari kelas 2 MI? Berarti iya. Berapa tahun di sini udah? Ya, sekitar 11 tahun lah. 11 tahun. Lanjut kuliah di sini? Belum diputuskan. Oh, belum diputuskan. Tapi insya Allah ya di sini. Enggak sih. Rencana terbesarnya ke Unpad, Psikologi Unpad. Psikologi Unpad. Oke. Kenapa nggak lanjut kuliah sini? Kalau soal kuliah sini sebenarnya pengen, cuma kan kalau menurut saya tanggung gitu. Karena kan kalau di sini itu ada namanya program MBT kan. Sedangkan MBT itu harus dari kelas 1. Nah, sedangkan saya masuk dari kelas 2. Jadi saya rasa mendingan lanjut di luar dulu, kita cari ilmu di luar, kita cari pengalaman di luar. Cuma nanti tetap ujungnya kembali ke sini. Oke, mantap. Kak Fahri nih, gimana sih pas pertama kali masuk sini? Itu dapat bujukan dari mana? Oke, pertama kali masuk sini ya. Sebenarnya itu bukan bujukan sih. Jadi tiba-tiba waktu kelas 1, pertama kali itu waktu TK. Waktu TK itu tiba-tiba dibawa ayah ke sini, datang ke sini naik motor 4 jam perjalanan, itu benar-benar melelahkan ya. Waduh, cuma datang ke sini. Yang nyetir Fahri sendiri? Iya, enggak lah. Oh, enggak. Saya duduk kadang di depan, kadang di belakang. Oh, di belakang, kirain pentil. Soalnya kalau di belakang ngantuk, jadi palanya kayak gini kan, ke Iya, belakang. takutnya udah hilang gitu kan. Iya. Ketinggalan. Nah, jadi akhirnya saya kadang di depan, kadang di belakang, sama ayah tuh dipindah. Nah, terus kemudian pas nyampe sini itu nginepnya di Alislah kan. Di Alislah, wah keren tuh. Nah, itu kesan pertama yang yang terbentuk di saya tuh, wah keren nih. Mewah, ya bisa berenang di bathtub kan. Iya begitu. Nah, setelah itu kembali kan ke rumah. Nah, pas di rumah itu ditanya oleh orang tua. Itu pas kelas 1 ya. Mas gimana, mau lanjut sekolah di Zaitun nggak? Zaitun yang mana? Itu loh yang waktu itu kemarin kamu kesono bareng ayah. Oh, yang itu. Nah, dalam pikiran saya tuh, wah, Zaitun itu Alislah enak. Nih, Alislah. Nah, iya, Alislah gitu. Ber-AC gitu, bisa berenang. Enak gitu. Wah, ya udah mau lah. Siapa yang nggak mau gitu kan di situ. Dan saya kira orang tua saya bakalan nemenin gitu di situ. Makanya siapa yang nggak mau di situ kan? Akhirnya saya ke situ. Saya bilang iya mau gitu. Ya udah, tapi besok ikut ayah dulu ya sekali lagi ke sana. Oh ya udah, ikut lagi, dan pas ikut lagi benar masih tempat yang sama kan. Saya kira bakalan ke tempat yang berbeda gitu. Masih tempat yang sama, dan ya itu makin tergiur lah. Gimana sih, masih MI, masih polos gitu. Nah, akhirnya makin tergiur, baru tuh masuk kelas 2. Sebenarnya pengen dimasukin langsung tuh pas kelas 1, cuma karena ada sempat masalah flag ya. Oh, flag. Sempat flag. Itu dulu tapi udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Ya, itu sebenarnya masalah flag itu karena ini sih, saya bandel gitu. Oh, ngerokok. Iya. Waduh, kecil udah ngerokok, keren ya. Itu. Makanya itu karena pergaulan di luar ya. Karena pergaulan saya di luar bareng teman-teman. Nah, itu makanya jadi kayak gitu. Nah, makanya honestly nggak petasan tuh. Meledak tuh saya. Iya. Nah, karena gitu, makanya honestly saya bersyukur gitu.
dikenalkan Al-Zaitun meskipun ekspektasi awalnya terlalu tinggi. Saya iya. tinggal di Alislah, ya kan. Nah begitu pas kesini lagi bareng ayah yang untuk kedua kalinya, ya akhirnya saya mantapin, iya saya mau gitu kan. Nah, akhirnya baru ikut daftar kelas 2 itu bener-bener banyak orang dan saya nggak nyangka ada gedung waktu itu di Usman ya. Saya nggak nyangka ada orang sebanyak itu gitu untuk daftar di sekolah kayak gini. Nah, sampai akhirnya masuk kelas 2. Nah, pas masuk kelas 2 itu jadi pas ketika masuk asrama pertama kali itu hari pertama saya masih tinggal bareng ibu saya. Di mana tuh, Usman? Atau di Alislah? Enggak, di ini itu udah masuk asrama di PN. Oh, asrama di asrama PN. PN. Gimana bayangannya pas masuk ke PN tuh? Nah, pas masuk ke PN tuh lah bingung kan ya, ekspektasi awal kita kan di awal saya nih di Alislah gitu tinggalnya. Lah ini kok kayak gini, kok ini nggak ada AC-nya, kok tidurnya kayak gini di ranjang begini panas, gimana nih? Nah, Tapi masih bisa berenang di ember kan? Iya masih bisa ngobak lah. Iya. Nah baru setelah ekspektasi kayak gitu, udah gitu malam-malamnya ibu saya hilang. Jadi pas saya bangun Ditinggal gitu. ibu saya tuh nggak ada di sebelah, di samping nggak ada. Aduh bingung kan, namanya anak kelas 1 gimana sih kayak tiba-tiba dibawa ke satu tempat yang awalnya dikiranya bagus terus kemudian tiba-tiba kayak gitu. Iya. Pikirannya kan udah kemana-mana tuh ngaco. Ya diculik. Waduh. Iya, Di-stop. entah itu diculik atau mungkin saya dijual. Aduh, saya udah pikiran kemana-mana tuh. Terus akhirnya saya keluar asrama tuh tengah malam, entah itu jam berapa. Saya cari ibu saya, nggak taunya ibu saya lagi ke kantin. Oh, lagi kantin. Lapar, beli nasi. Nggak ditinggalin ya. Alhamdulillah. Nah setelah itu baru besoknya ibu saya tiba-tiba pamitan, Mas kamu di sini ya, ibu mau pulang dulu ke rumah. Kaget tuh. Karena kaget, saking kagetnya ya saya shock dan nggak sempet pikir panjang, akhirnya langsung iyain aja gitu. Iyain aja. Akhirnya ibu saya pulang dan saya kira nggak akan lama gitu. Sejam gitu kan? Nggak taunya sampai hari esoknya tuh nggak balik lagi. Dan saya hanya kenal satu orang, umi pengasuh namanya Bunda Zen ya. Bunda Zen. Nah saya akhirnya tanya Bunda ini ibu kemana? Oh ibu pulang lah ke rumah gini ngelanjutin nyari uang buat Mas Fahri nanti sekolah di sini. Kaget di situ. Lah terus saya di sini sendiri. Kaget kan, anak umur kelas 2 gitu. Emang nggak dijelasin dulu gitu sebelumnya? Enggak, belum dijelasin. Jadi tiba-tiba begitu sampai akhirnya saya dipinjemin Bunda HP, saya nelpon, baru di situ dijelasin. Tapi meskipun udah dijelasin sedemikian rupa oleh ibu sama oleh ayah juga, saya masih tetap sedih gitu. Rasanya kayak orang dibuang sih. Rasanya kayak orang dibuang. Nggak tahu apa-apa kan. Iya. Tiba-tiba ngilang aja lah kemana ini. Iya. Jadi nggak dijual sih. Hampir satu pekan itu saya nangis tiap hari. Karena sekolah tapi atau tetap sekolah. Tetap sekolah. Cuma gimana sih? Nggak punya kenalan, nggak punya teman dekat, nggak punya siapapun gitu. Di sini kayak saya tuh merasa asing gitu. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya Bunda motivasi saya, kemudian ya saya lanjut lah. Akhirnya punya teman, punya itu kawan. Gimana tuh pertama kali punya temen itu? Pertama kali punya teman. Kenalannya gimana tuh kenalannya? Itu ini ya, awalnya karena saya dipindah kamar, jadi awalnya kan saya ngikutin Bunda terus ya, sedangkan Bunda itu kamarnya bareng sama adik kelas saya. Jadi waktu itu saya kelas 2, cuma saya mainnya bareng sama anak kelas 1 yang masih kelas 1. Nah, sampai akhirnya saya dipindah tuh sama Bunda. Udah Mas, biar kamu punya teman, pindah kamar. Ya udah, akhirnya saya pindah kamar ke kamarnya anak-anak Jawa Timur. Waktu itu teman saya Ibnu Aziz, terus Marcel. Jauh tuh dari asalnya mana? Saya dari Jakarta, dari Bekasi. Bekasi, itu langsung ke tempat Jawa Timur.
Iya. Ngomongnya di sana pakai Jawa Timur atau pakai Ya, apa tuh? karena emang saya alhamdulillah ya keturunan Jawa, jadi masih agak-agak ngerti kalau mereka ngomong. Oh ngerti, cuman Nah, cuma apa ya yang bikin saya takjub ya, mereka itu ketika pas di kamar nih, kita apa sih namanya? Ya kayak saudara aja gitu. Jadi saling terbuka, akhirnya bercanda. Dan itu makanya itu teman-teman pertama saya itu orang-orang Jawa Timur, dan itu menghilangkan sampai sekarang ya. Kalau misalkan orang bilang orang Jawa Timur itu kasar, kalau menurut saya enggak sih. Karena itu image pertama yang terbentuk di pikiran saya ya itu orang Jawa Timur itu enak. ya biasa aja ya Pak. Hmm. Kalau ini apa pengalaman paling menarik di MI gimana? Pengalaman paling menarik di Madrasah Ibtidaiyah itu pas kelas 6 sih. Pas kelas 6 Ya, pas kelas 6. Itu karena mungkin UN atau stres UN atau gimana? enggak. Paling di Itu pas ini ya, ketika jujur itu kelas 6 itu apa? Pertama kalinya saya punya teman banyak. Maksudnya saya kenal dengan banyak orang, hampir satu angkatan saya kenal. Karena sebelum-sebelumnya saya kenal cuma hanya sebatas mungkin anak kamar sebelah. Terus ya nggak banyak lah. Tapi kelas 6 itu saya kenal banyak anak kamar. Terus saya juga ikut OR kan, olahraga basket. Terus bareng sama anak basket itu seru banget. Sampai apa pelatihnya waktu itu Ustadz Framli itu sampai ngajak kita tuh nginep bareng. Jadi waktu itu kan asrama Al-Madani itu masih belum kepake banget ya. Nah, sampai ngajak kita waktu hari Ahad nih nginep kita di kamarnya Ustadz Framli. Wah, di situ seru banget. Di situ kita masak, beli lauk sendiri. Pertama kali masak tuh ya? Iya mungkin. Keren. Masak apa tuh? Masak nasi sih. Masak nasi. Masak nasi. apa gitu, ayam atau gulai atau enggak, karena kan emang apa alatnya kurang ya. Iya. Jadi kita kalau lauk masih beli di kantin sih. Cuma itu wah bener deh, pengalaman paling excited banget, paling yang saya gimana ya, saya rindukan banget gitu. Udah gitu selain itu apa kalau misalkan sama yang anak basket ya, yang pas MI itu emang bahkan sampai sekarang juga masih sih sama anak basket tuh kalau kita jalan kemana itu pasti seru banget. Terus kalau kita OR bareng lagi latihan nih bercanda-bercanda kemana lah. Pernah tanding keluar nggak tuh? Pernah alhamdulillah pernah. Dan itu ya itu pertama kali kelas 6 itu. Itu tanding ke daerah mana? Tanding ke daerah Bandung waktu itu. Bandung? Iya. Lumayan ya? Iya. Berapa hari ya? hampir satu pekan di Bandung. Enak banget itu kan. Biasanya kan nggak keluar lama. Nah iya, itu makanya wow banget bareng sama anak-anak basket tuh. Apalagi pas di Bandung itu kita apa ya, benar-benar free gitu. Kayak kalau misalkan kan kalau kita di asrama nih di PN itu kan diatur, jadi subuh suruh bangun jam segini. Terus apa? Siang ini agendanya apa, ini apa. Nah pas di Bandung itu ya meskipun emang tetap kita harus bangun subuh kan, karena ada kewajiban sholat subuh kan. Iya pasti lah, mau di mana juga pasti itu wajib. Cuma yang saya suka tuh kayak gaya hidupnya tuh saya lebih sehat gitu di situ. Jadi pas di Bandung itu bangun terus sholat subuh, terus kita disuruh tahfiz kan, baca juz amma. Nah terus abis itu kita jogging. Nah selagi jogging itu waktu itu kan nginepnya di rumahnya Ali Umar. Nah itu Ali Umar teman atau guru? Ali Umar itu teman seangkatan saya. Iya. Cuma waktu itu dia kan nggak ikut basket, jadi ada kakaknya. Nah jadi kita numpang di rumah si Ali ini. Nah jadi setelah jogging itu disediain oleh ibunya Ali itu susu, roti, dan itu gimana ya? Kalau biasanya nih itu pagi kita udah langsung ketemu nasi gitu. Nah tapi ini ketemu roti dulu, susu dulu, jadi ada nggak tahu, ada rasa tersendiri gitu, ada rasa bahagia tersendiri. Kayak restoran itu. Iya. Nah
kayak berasa orang-orang Eropa gitulah. Nah kemudian udah baru abis itu kita latihan, baru nanti setelah latihan sekitar jam 9 atau jam setengah 10 baru kita makan pagi. Dan itu ya walaupun kalah sih di Bandung ya. Oh kalah. Tapi semifinal atau final? Waktu itu di grup sih langsung kalah. Masih grup. Karena emang kita kan badannya kecil-kecil ngelawan orang yang entah itu SMP ya atau udah kerja gitu. Enggak nyampe kerja. SMP mungkin ya. Nah, itu gede-gede. Jadi ya udah akhirnya kalah kan, badannya gede-gede banget. Terus tadi excited di MI udah, latar belakang udah, sekarang apa yang paling berkesan selama MTS? Berkesan ya selama MTS. Itu ada dua sisi sih. Kalau saya MTS itu saya punya dua sisi. Yang pertama sisi yang agak nyeleneh ya. Yang kedua sisi yang nyeleneh nggak ngerokok lagi kan? Enggak. Kan ngerokok lagi petasan. Enggak. Jadi sisi agak nyeleneh ini kelas 7 dan kelas 8 lah. 8 berarti berpuber. Iya. Itu mungkin karena faktor teman juga ya, faktor lingkungan. Jadi saya tuh kalau kelas 7 itu udah mulai diwajibin buat berangkat ke masjid, terus pakai ya pokoknya dengan segala peraturannya lah. Nah di situ saya agak sedikit membangkang lah. Saya sering ngumpet. Ngumpet di mana tuh? Ada lah. Masa dikasih tahu ntar nggak jadi tempat umpetan lagi. Oh iya. Enggak lah. Pokoknya ya kalau ngumpet tuh intinya apa ya? Jangan berisik aja kalau ngumpet tuh. Kalau dinyamukin gimana? Kalau dinyamukin ya tahan. Tahan. Enggak. Tapi kalau saya sih biasanya ngumpet tuh, kalau ngumpet ya itu biasanya di lemari. Tapi kadang ketahuan, dan itu kalau ketahuan ya resiko sih. Nah, terus sering ngumpet, terus juga waktu itu pernah bolos nggak sekolah. Itu alasannya ngomong-ngomong alasan motivasi untuk ngumpet sama bolos sekolah itu kenapa? Apa ya? Ya mungkin tadi seperti yang Anda bilang, masa puber. Oh, coba-coba aja cari pengalaman baru. Tertarik gitu kan. Oh, tertantang, adventure. Iya. Terus juga waktu itu pernah ke Rahmatan, terus ngeledekin abi-abi keamanan, terus dikejar. Ya, banyak lah itu masa-masa agak ngeyel saya tuh itu di situ. Terus kemudian sampai akhirnya jadi pas MI itu saya tuh punya prinsip, intinya kalau saya bisa bermanfaat buat orang itu udah cukup gitu buat saya. Nah, jadi pas saya lagi main nih kelas 8, pas saya lagi main kelas 8 kan waktu kelas 8 ya meskipun saya agak ngeyel kalau di luar Uncito ya, tapi kalau soal akademis alhamdulillah saya tuh baik gitu. Alhamdulillah. Kamu baik nih. Baik beneran atau? Iya beneran dong, kirain. beneran. Saya masuk kelas host waktu itu kelas 8, 8B. Kelas host. Padahal ngeyel ya dulu ya. Jadi ntar di kelas sambil ngejek guru atau gimana? Enggak kayak gitu juga. Jadi ngeyelnya tuh di belakang gitu. Oh iya. Di adventure di luar. Nah, jadi pas lagi main-main, entah mungkin itu cara Tuhan buat ngasih tahu saya atau cara Tuhan buat menunjukkan kalau jalan saya itu ke situ gitu. Jadi waktu itu salah seorang teman saya yang kebetulan wakil ketua MPK ya, Ardi, itu menawari saya, Rik, kan karena emang dari MI kita juga udah deket sih, mau nggak apaan? Ini Jadi Ardi itu nawarin posisi MPK waktu itu MPK angkatan kan. MPK tuh kayak organisasi buat ngurus satu angkatan gitu. Nah, keren tuh. Untuk bagian apa? Logistik. Ngangkat. Iya, awalnya gimana? Iya, itu kan tadi awalnya prinsipnya intinya saya bisa berguna gitu. Karena saya ngerasa sebelumnya hidup tuh kalau kayak gini doang capek gitu. Capek, jadi akhirnya ya udahlah. Tapi kan capek juga suruh ngangkat. Ya intinya capek, hidupnya kan? Berguna gitu. Ya, kan kalau tadi capeknya nggak berguna. Capek nggak berguna gitu kan. Ya. Nah kalau ini, saya bisa berguna nih buat orang gitu. Akhirnya udah gitu ya udah akhirnya saya terima kan. Saya pikir juga itu buat ngisi waktu kan. Ya udah akhirnya saya masuk MPK.
Nah, setelah masuk MPK itu ada juga teman saya itu yang memotivasi saya itu buat masuk ke ini. Jadi ada ekstrakurikuler namanya Tahfidz Al-Qur'an. Wis keren tuh. Nah, isinya apa? Isinya ya di situ kita mahamin Quran, mahamin Quran dari secara arti, terus dari tafsir, banyak deh segala macam, pokoknya tentang Al-Quran dikupas di situ, dibahas. Jadi itu salah satu teman saya itu memotivasi saya untuk ikut ke situ. Tapi sebenarnya awalnya saya masuk ke situ tuh bukan niat ya, tapi emang karena Sesat gitu. enggak niat ngumpet dari masjid. Jadi kan ngumpet lagi. jadi kan Kali ini berfaedah alhamdulillah. ya alhamdulillah. Iya. Jadi awalnya disuruh ke masjid, cuma saya melenceng ke sono, tapi akhirnya Allah ngasih hidayah kan. Lewat Tafhim itu akhirnya saya berubah sampai akhirnya ikut kegiatan bermanfaat kan tadi organisasi MPK, dan akhirnya kelas 9 semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Kalau di aliyahnya? Wah, kalau di aliyahnya itu mirip sih sebenarnya kayak pas MTS, awalnya agak down karena kan pas aliyah itu saya menentukan pilihan saya itu masuk IPS ya. Iya. Saya masuk IPS. Cuma ibu saya bilang jangan di IPS gitu. Soalnya nanti kalau misalkan kamu kuliah itu masuk kuliahnya IPS itu, jadi yang IPS itu kan nggak bisa ke IPA kan. Iya. Nah, sedangkan IPA bisa ke IPS. Jadi atas dasar itu ibu saya mindahin saya dari yang IPS ke IPA. Saya lagi udah enak-enaknya ya belajar di IPS selama itu hampir 1 bulan. Terus tiba-tiba di hari itu si Ardiansyah datang. Assalamualaikum Ustazah, ada Fahrizal nggak? Kenapa? Itu disuruh pindah ke MIA, ke IPA. Kaget tuh di situ. Lah, ini kenapa? Sampai akhirnya dijelasin kayak gitu. Oh yaudah. Sempat gak terima itu berapa bulan. Saya gak terima. Saya ada di IPA, saya belajar malas-malasan apalah. Sampai akhirnya ranking saya turun tuh di situ. Turun terus tapi akhirnya terima sih di akhir semester pertama kelas 10 tuh. Kemudian di semester kedua naik lagi terus sampai ya alhamdulillah di kelas 12-nya konsisten dan bisa lulus. Enggak sampai jadi Johan. Iya kan, kali ngedown gitu kan. Biasanya sosiologi, geografi. Ini ketemu MTK peminatan, fisika, kimia. Wow. Tapi tetap semangat ya ketemu yang begituan. Iya, tetap semangat. Terus sekarang jadi mau cita-cita kemana nih? Ya kalau saya ngejarnya ke psikologi sih, psikologi Unpad. Karena ya dasarnya tuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau pengen kenal Tuhan, kenal dirinya. Jadi ya udah gitu saya kan juga suka memperhatikan orang ya, memperhatikan perilaku orang. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Terus itu juga berdasarkan pengalaman pas kelas 12 sih. Jadi sering ngeliatin orang jalan gitu kan. Enggak, orang lagi bengong. Kalau itu masuknya orang kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan. Kalau saya tuh pas kelas 11 dan kelas 12 itu ikut masih aktif ya di organisasi. Kalau pas kelas 11 itu ada Binayah Abu Bakar. Nah, itu saya aktif di situ. Aktif ngeliatin orang. Enggak. Jadi pengurus, Dan terus juga berlanjut di kelas 12-nya jadi kabinet organisasi pelajar Dharma Bakti 16. Waktu itu jadi wakil menteri. Wih, keren tuh, wakil menteri. Iya. Udah kayak Indonesia aja. Iya, kebetulan namanya emang begitu. Menteri dan wakil menteri gitu. Wakil menteri 2. Ya itu keren banget sumpah. Tadi dimulai dari aslinya sering ngerokok dulu, habis itu begitu masuk tobat, jadi organisasi, jadi segala macam. Ya itu pokoknya keren banget dah kisah-kisah dari Kak Fahri ini. Semakin tua semakin banyak perkembangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. See you at the next video.
sahabat-sahabat toleransi dan perdamaian.